segmen ketiga kali ini, kami akan menyuguhkan kisah inspiratif yang datang dari seorang pengusaha wanita asal Jawa Timur yang memiliki 11 outlet warung apung. Lalu, bagaimanakah kiat suksesnya dalam mengelola 11 cabang rumah makan yang ia miliki di berbagai kota tersebut? Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Risalah Hati kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Susmiati Rahmawati. Saya owner warung apung Rahmawati. Sudah 11 cabang. Waktu naik haji, saya itu naik haji awal itu 97 itu memang saya betul-betul ke sana itu mungkin karena panggilan. Jadi saya betul-betul menikmati dan saya berangkatnya dari orang yang nggak punya. Bisa naik haji itu kan merupakan rasa syukur dan bahagia yang nggak terhingga. Ada seorang tua yang menyarankan nama saya harus ditambahi nama Rahmawati. Dalam pemikiran saya, Rahma itu kalau orang Arab menyampaikan ke saya, itu Rahma itu perempuan yang cantik. Dan situ membawa berkah. Tapi semua itu ya saya kembalikan bukan saya percaya begitu saja, tapi semua itu saya kembalikan sama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap nomor satu kan hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa memberi kehidupan kepada diri kita. Saya dulunya memang mulai muda suka berusaha. Saya buka bengkel di Gresik tahun 97. Nama bengkel saya kasih bengkel Rahma Motor karena ada hubungan dengan motor. Jadi saya kasih bengkel Rahma Motor. Setelah saya di sini 5 tahun, 2003 ya. Saya di Gresik ini kayaknya cari makanan sulit sekali. Cari di mana nggak ada yang enak. Tapi karena saya punya keahlian sebelum buka bengkel punya keahlian beberapa usaha yang saya sampaikan nggak pernah jadi itu. Saya di situ ambil hikmahnya bahwa saya masih selain punya kemampuan di bidang otomotif, tapi saya punya kemampuan di bidang masakan itu kuliner. Saya membantu suami di catering di perusahaan suami sendiri. Itu sehari saya bisa melayani 300 pack sampai 400 pack setiap hari. Kalau untuk rumah makan sendiri berdiri tahun 2002. Awal itu sekitar lokasi kita nggak ada tempat. Jadi ada suatu bengkel kecil sepeda motor, tapi sebelahnya itu ada rawa-rawa. Agak khawatir karena kita nggak tahu kedalamannya rawa-rawa itu. Begitu saya masuk, saya ingin mencoba buka warung itu. Saya begitu masuk, saya perbaiki. Akhirnya saya mencoba beli bambu, tak jajaki sama bambu, kita patok-patok. Ternyata rawa itu nggak terlalu dalam, tapi memang tanahnya sudah mulai gembur, jadi nggak bisa berhenti, nggak bisa padat. Tempatnya itu di atas air dan pemiliknya namanya Rahmawati, jadi saya kasih nama Warung Apung Rahmawati. Untuk sekarang saat ini memang saya berangkatnya dari ibu rumah tangga. Nomor satu, saya tetap mempertanggungjawabkan saya sebagai seorang ibu. Ibu bagi anak-anak saya. Saya sebagai nenek atau uti bagi cucu-cucu saya. Saya harus betul-betul bisa menempatkan diri saya setinggi apapun penghasilan seorang ibu. Tapi ibu itu kalau nggak bisa membagi waktu kapan untuk keluarga, itu kayaknya bukan disebut seorang yang sukses itu. Sedangkan saya buka warung yang pertama, ingin menjadi orang sukses, saya hanya dapat pinjam dari suatu bank. Saya anggunan cuma 1 mobil. Dan mobil itu saya jual untuk tekoran setiap hari sampai 6 bulan itu habis. Di situ saya akan nangis setiap hari sama Allah.
Ya Allah kok seperti ini beratnya cari uang itu kok sulit. Kalau bilang sukses itu kan terlalu muluk-muluk ya. Saya kepingin jualan ini bisa laku, bisa laris, dapat uang. Ini gimana ya Allah? Sedangkan saya ada beberapa karyawan yang tiap bulan harus saya ayomi tentang gaji. Di akhir 6 bulan saya itu nangis. Kalau untuk saat ini orang punya usaha, punya konsultan ya, punya teman, rekanan, bisa sharing. Waktu itu saya kan nggak bisa sharing kemana-mana, ke siapa? Yang bisa saya lakukan hanya menangis. Tiap hari saya itu keluar masuk ke tempat makam-makam wali. Di situ setiap hari, setiap sesenggan waktu saya. Sempat jam 3 habis sholat asar, saya ke situ. Sempat habis duhur, saya masuk ke situ. Di situ saya tidak pernah doa apa-apa. Ya cuma baca Yasin, tahlil. Dan di situ saya dalam hati saya, ya Allah saya seperti ini hanya minta pertolongan-Mu ya Allah. Nggak ada lagi yang bisa menolong saya kecuali hanya Engkau ya Allah di situ. Di situ bulan ke-7, alhamdulillah saya bisa menggaji karyawan dengan uang hasil jualan. Boleh dibilang profit, sudah mulai tumbuh. Selama 1 tahun saya punya pinjaman di bank. Sebelum jatuh tempo 2 tahun saya sudah bisa membayar dengan lunas dalam waktu cuma 5 bulan. Pengusaha itu ternyata susah dulu, baru kita bisa puasa dulu, baru kita mendapatkan hari raya. Di situ akan timbul makna-makna yang sudah saya lakukan. Saya itu orangnya tidak terlalu pandai, tapi saya itu belajar dari, saya kalau ada teman perempuan maju atau ya kenalan yang ada hubungan dengan bisnis, saya selalu berguru di situ. Kiat-kiat ibu kok bisa seperti ini. Dan pengalaman yang sudah saya lakukan selama usaha membangun usaha yang sebelum-sebelumnya, di situ saya ambil hikmahnya. Ternyata seorang pengusaha itu bukan hanya angan-angan kita kepingin jadi pengusaha, tapi kita harus punya kiat-kiat khusus. Nggak boleh cengeng, mental yang kuat itu tadi, nggak mudah menyerah, nggak mudah putus asa, dan tekun kejujuran. Saya punya usaha ini sudah hampir 12-13 tahun, 14 tahun ini. Saya sudah karyawan kurang lebih 500 karyawan. Kalau untuk perkembangan sekarang memang saya tetap bersyukur ya. Alhamdulillah saya tetap bersyukur. Biarpun bagaimana saya kan harus mensyukuri apa yang sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita bersyukur. Quote dari saya, dalam hidup saya selagi saya masih ada umur, beri kesehatan, ada rezeki. Saya paling bahagia, paling senang kalau hidup saya bermanfaat bagi orang lain, khususnya keluarga sekitar dan karyawan saya semua.